Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini, Bu Evi akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang aritmetika sosial. Dengar suaranya, Bu Evi? Dengar. Dengar. Ya, ya. Sebelum Bu Evi mulai pembelajaran kali ini, yuk kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Sudah disiapkan buku paketnya? Ya, Sudah. Ya, silakan dibuka buku paketnya mulai halaman 67. Halaman 67. Nah, ya, Naufal, Siva dimunculkan wajahnya. Nah, sudah dibuka buku paketnya? Naufal, Siva dimunculkan wajahnya. Siva. Ya. Ya, silakan dibuka buku paketnya di situ halaman 65. Hari ini akan mempelajari materi aritmatika sosial. Ya, pada aritmatika sosial ini tujuan pembelajaran diharapkan bahwa kalian setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menentukan keuntungan dan kerugian, kemudian persentase keuntungan, persentase kerugian. Ya, sebelum lanjut ke situ, aritmatika sosial. Sudah pernah dengar kata aritmatika sosial? Sudah pernah? tidak. Belum? Belum. Ada yang sudah tahu apa itu aritmatika sosial? Siva, wajahnya dimunculkan, jangan disilang. Apa itu aritmatika sosial? Ada yang tahu aritmatika sosial apa? Ya, selamat datang Siva. Ya, aritmatika sosial di sini adalah, mungkin ini masih asing bagi kalian karena belum kalian pelajari di materi sebelumnya, tapi sebenarnya pada materi aritmatika sosial di sini itu materi-materi yang akan kalian pelajari itu materi yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengar suaranya Bu Evi? Dengar. Dengar ya. Apa itu aritmatika sosial? Di sini aritmatika sosial adalah konsep pada pembelajaran matematika yang umumnya digunakan pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya meliputi apa saja? Yaitu meliputi ada keuntungan, kerugian, diskon, bruto, neto, tara, bunga, dan pajak. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan materi-materi tersebut. Sudah tahu semua ya, itu dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah kalian praktekkan. Untuk pertemuan kita kali ini, yang akan kita bahas dulu adalah mengenai keuntungan dan kerugian. Mungkin pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya keuntungan dan kerugian. Sudah pernah dengar ya? Sudah tahu untung yang bagaimana, rugi yang bagaimana? Sudah ya? Sudah ya, tahu ya? Ya. Baik, sebelum kita ke keuntungan dan kerugian, kita akan mempelajari dulu nilai keseluruhan atau nilai per unit. Saya rasa kalian sudah tidak asing lagi karena mungkin ini sudah kalian pelajari waktu di SD. Misalkan Bu Evi punya contoh di sini. Diketahui harga setiap unit laptop adalah 4 juta rupiah. Sebuah perusahaan akan membeli 12 laptop untuk operasional kerja. Tentukan nilai keseluruhan serta nilai per unit dari contoh soal tersebut. Yuk, Bu Evi ulangi.
sebuah kantor akan membeli sebuah laptop dengan harga 4 juta rupiah. Nah, dengan harga 4 juta rupiah. Perusahaan tersebut akan membeli 12 laptop. Berapa harga total keseluruhan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut? Ya, berapa? Harga satu laptopnya 4 juta. Perusahaan tersebut akan membeli 12 laptop. Berapa nilai keseluruhannya? 46. 46? Ada yang lain? Yo. Graninda sudah menghitung berapa hasilnya? Ya. Satu laptopnya harganya 4 juta rupiah. Ya. 48. Ya, 4 juta rupiah akan membeli 12 laptop. Berapa nilai total keseluruhannya? Ya, yang baru gabung ini siapa ini? Bandira. Bandira, ya. Bandira, Siva, dimunculkan mukanya. Ya. Berapa tadi harganya? 48. Harga totalnya? 48 48 apa? juta. 48 juta rupiah. Kok bisa dapat 48 juta rupiah dari mana? 12 kali 4. Ya, Juta. 12 dikali 4 juta, yaitu 48 juta rupiah. Jadi di sini bisa dikatakan Kali 4. karena kita mempelajari nilai per unit dan nilai keseluruhan, kita bisa menyebutkan nilai per unitnya berapa? 4 juta. 4 juta rupiah, pinter. Kemudian nilai keseluruhannya berapa? 48 juta. 48 juta rupiah. Bisa ya? Bisa Ya, insya Allah. membedakan antara nilai unit dan nilai keseluruhan? Bisa. Bisa? Ada yang belum bisa? Yuk kita tunggu yang lain dulu, gabung dulu. Ya, Siva dimunculkan mukanya, Fania dimunculkan mukanya, Miftahur Rahmah dimunculkan mukanya, Agita ya dimunculkan semuanya. Ya, jadi tadi bisa disimpulkan bahwa nilai keseluruhan adalah apa, Cah? Apaan anak nilai keseluruhan itu tadi? 48 juta. Yaitu totalnya. Rumusnya, kita bisa memperoleh 48 juta itu dari mana? Yaitu bahwa nilai keseluruhan adalah nilai per unit, banyaknya per unit dikali nilai per unitnya. Itu adalah nilai keseluruhannya. Saya rasa kalian sudah bisa itu setiap hari kalian gunakan dalam kegiatan kalian. Misalkan lagi Bu Evi punya contoh lagi. Nah, Bu Evi mau membeli sepatu. Harganya Rp150.000. Satu pasangnya Rp150.000. Bu Evi di sini akan membeli 10 pasang sepatu. Berapa nilai keseluruhan yang harus Bu Evi bayarkan? Berapa? Harga sepatunya Rp150.000. Jika kita akan membeli 10 pasang sepatu, berapa nilai keseluruhan yang harus dibayarkan? Kalau semuanya menghitung. 1.500.000. Berapa, Graninda? 1.500.000. 1.500.000. Agita? Belum. Belum. Miftahur Rahmah? Belum. Belum. Naufal Ma'arif? Belum. Belum. Terus Bandira? Tadi berapa harganya? Harga satu pasangnya 150.000.
ketika kita akan membeli 10 pasang sepatu, berapa yang harus kita bayarkan atau nilai keseluruhannya? Berapa? Ya, berapa? Ayo, Fania dimunculkan wajahnya di Fania, suaranya jangan dihilangkan. Ahmad Bagus. 1.500.000. Berapa tadi? 1.500.000 ya, pintar. Kita memperoleh 1.500.000 itu dari mana? 150.000 kali Harga banyak sepatu sepatu yang akan dikalikan dibeli. 10. Iya, pintar. 150.000 dikali 10 sehingga total nilai keseluruhannya adalah 1.500.000. Bisa ya? Untuk nilai per unit dan nilai keseluruhan? Bisa? Ada yang masih belum jelas? Siapa yang belum jelas? Untuk mencari nilai keseluruhan. Novel sudah jelas? Dah. Wandira? Sudah. Agita? Sudah. Ya, Miftahur Rohmah? Sudah. Ahmad Bagus? Ahmad Bagus. Wajahnya dimunculkan. Fania? Ya, Fania, suaranya. Fania. Sudah jelas semua ya? Bisa Ya. dilanjutkan? Atau barangkali masih ada yang bertanya? Sudah? Jelas? Sudah. Ya, baik, akan Bu Evi lanjutkan di sini, yaitu keuntungan dan kerugian. Apa tuh keuntungan dan kerugian itu? Sudah pernah dengar kata untung ataupun rugi? Sudah? Sudah. Kalau sudah, untung yang bagaimana toh? Untung yang bagaimana? Ayo. Katanya sudah pernah dengar kata untung? Sudah. Sekarang untung yang bagaimana? Ya, untung yang bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Ya, sebelum kita mempelajari keuntungan dan kerugian, di sini yang harus kita ketahui dulu dalam mempelajari keuntungan dan kerugian adalah ada yang namanya harga pembelian atau harga beli. Dan kedua, ada yang namanya harga penjualan atau harga jual. Nah, harga pembelian saya rasa kalian sudah tahu. Harga pembelian itu yang bagaimana? Yaitu harga pembelian itu harga yang langsung kita beli dari pabriknya. Ya toh? Harga pembelian. Kemudian harga penjualan di sini adalah harga yang menentukan adalah pedagangnya masing-masing. Kita mau untung berapa, kita mau rugi berapa. Yang menentukan kan pihak pedagangnya. Sehingga dinamakan dengan harga jual. Ya. Kemudian di sini setelah kita mempelajari harga pembelian, harga penjualan, tentunya kita akan tahu untung, rugi, atau impas. Untuk hari ini kita akan mempelajari 3 itu dulu. Yaitu apa? Untung, rugi, dan impas. Ya, sebelumnya kita sudah belajar harga penjualan dan harga pembelian. Suatu pedagang dikatakan untung. Perhatikan ya. Suatu pedagang dikatakan untung jika harga penjualannya lebih besar dari harga
pembelian. Dengar suaranya Bu Evi? Yuk Iya. ulangi lagi. Suatu pedagang dikatakan untung jika apa? Jika apa tadi? Ayo. Jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Harga yang dijual harus lebih besar dari harga yang dibeli, sehingga suatu pedagang baru dikatakan untung. Paham yang Bu Evi maksudkan di sini? Paham. Paham? Ya ulangi lagi. Suatu pedagang dikatakan untung jika apa Harga tadi? penjualan lebih besar Heeh. dari harga pembelian. Iya, pinter. Bu Evi ulang lagi bahwa harga penjualan harus lebih besar dari harga pembelian. Begitu sebaliknya, suatu pedagang dikatakan rugi jika harga penjualannya lebih kecil dari harga pembeliannya. Kebalikannya. Kalau tadi untuk untung, harga jualnya harus lebih besar. Kalau rugi, berarti harga jualnya lebih kecil. Ya, bisa membedakan untung dan rugi? Bisa, itu definisinya. Kemudian ada satu lagi yang namanya impas. Apa itu impas? Suatu pedagang dikatakan impas jika harga penjualan sama dengan harga pembelian. Itu dikatakan impas. Kalau bahasanya kita biasanya bakbo. Nah, harga penjualan sama dengan harga pembelian, itu dinamakan impas. Sudah bisa membedakan untung, rugi, dan impas? Sudah. Ya, yuk diulangi lagi. Tadi untung yang bagaimana? Harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Iya. Kemudian kalau rugi bagaimana? Harga pembelian lebih besar Harga daripada penjualan lebih kecil dari harga pembelian. Oke, pintar. Kemudian satu lagi impas. Impas yang bagaimana? Harga penjualan sama dengan harga pembelian. Iya, harga penjualan sama dengan harga pembelian. Itu definisi dari untung, rugi, dan impas. Ya, jelas ya? Ada yang masih belum jelas? Naufal jelas? Maaf Bu, tadi saya kencing dulu Bu. Oh iya, Bu Evi ulangi lagi ya. Suatu pedagang dikatakan untung jika harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Nah, udah jelas? Berikutnya, suatu pedagang dikatakan rugi jika harga pembelian lebih besar dari harga penjualan. Harga penjualannya lebih kecil. Kemudian yang ketiga, impas. Impas adalah harga penjualan sama dengan harga pembeliannya. Sudah jelas? Paham? Bandira sudah jelas? Bandira sudah jelas? Mana? Ya, Miftahur Rohmah? Sudah jelas? Sudah. Graninda? Sudah. Sudah. Fania? Sudah. Akita? Sudah. Sudah. Sudah jelas semuanya ya? Itu definisinya. Sekarang bagaimana rumusnya mencari laba atau untung? Dari definisi yang sudah Bevi jelaskan tadi. Laba atau untung rumusnya bagaimana? Yo. Oh itu laba, oh itu rugi. Bagaimana kita mencari rumus dari laba atau untung tersebut?
dari definisi yang sudah disampaikan tadi. Katanya Bu, kalau untung itu harga penjualannya harus lebih besar dari harga pembeliannya. Jadi dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Kan tadi sudah disampaikan bahwa harga jualnya harus lebih besar dari harga belinya. Ya. Jadi untung atau laba, untung dengan laba ini sama ya, Cah? Ya, jadi untung adalah harga jual dikurangi harga beli. Kemudian untuk ruginya di sini, rugi adalah harga beli dikurangi harga jual. Karena tadi disampaikan bahwa kalau rugi harga pembeliannya yang lebih besar. Ya toh? Nah, rugi harga beli dikurangi harga jual. Ya, pokoknya yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Nanti kita bisa tahu. Oh ini untung, oh ini rugi, ini impas. Nanti kita bisa lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Ya sebelum itu, karena tadi untung adalah harga jual dikurangi harga beli, dari rumus tersebut kita bisa mencari harga jual dan harga belinya. Ya. Jadi harga beli dalam untung adalah harga jual dikurangi untung. Ini nanti akan saya sampaikan materinya, nanti akan saya share lewat WA Group. Ya. Nanti akan Bu Evi share beserta tugasnya. Itu nanti bisa diotak-atik sendiri. Langsung ke contoh aja. Biasanya di sini Bu Evi menyebutkannya harga beli itu saya simbolkan dengan HB, harga jual HJ, untung U, dan rugi adalah R. Ya, jadi nanti ketika ada simbol HB, HJ, U, dan R kalian sudah tahu. Oh, HB itu harga beli. Oh, HJ itu harga jual. U adalah untung. Kemudian R adalah rugi. Jelas ya? Misalkan Bu Evi punya contoh. Ya. Alin membeli penghapus dengan harga Rp3.000. Ya. Alin membeli penghapus seharga Rp3.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga Rp3.500. Tentukan apakah Alin untung atau rugi. Dan berapa untung ruginya. Jelas soal dari Bu Evi? Jelas. Yuk kita bahas bersama-sama. Tadi harga belinya berapa? Harga beli 3.000. 3.000, pintar. Berarti pada menyimak. Kemudian harga jualnya berapa? 3.500. 3.500. Dari harga beli dan harga jual yang diketahui, lebih besar mana? Lebih besar harga jual. Iya, lebih besar harga jualnya. Kalau lebih besar harga jual, berarti itu dikatakan untung atau rugi? Untung. Berapa? Untung atau rugi? Untung. Karena tadi pada penjelasan, kalau untung adalah harga jual lebih besar dari harga beli. Berarti untung ya tadi ya? Untungnya berapa sekarang? 500. 500 rupiah. Dari mana kok kamu memperoleh 500 rupiah? Harga jual dikurangi harga beli. Iya pintar. Harga jual dikurangi harga beli. Ya. Harga jualnya tadi berapa? 3.500. 3.500. Harga belinya berapa? 3.000. 3.000. Sehingga 3.500 dikurangi 3.000 adalah 500 rupiah. Pintar. Bisa ya? Biasanya itu kalau kalian belajar masalah uang cepet nyentele. Ya enggak? Cepet langsung sinyalnya tinggi. Ya atau ya?
Iya. Ya, berikutnya. Jelas ada yang masih bertanya? Sudah jelas? Bisa semua? Graninda bisa? Insya Allah bisa. Miftahur Rohmah sudah jelas? Jelas. Bandira? Naufal? Jelas. Agita? Jelas. Fania? Jelas. Jelas. Ya, kalau sudah jelas, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, jangan malas menghitung ya kalau matematika ya. Ya, berikutnya, contoh berikutnya. Anto membeli buku seharga Rp10.000. Rp10.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga Rp7.500. Tentukan apakah Anto untung atau rugi dan berapa keuntungan atau kerugiannya. Yuk dihitung dulu. Rugi 2.500. Rugi 2.500. Yuk kita bahas bersama-sama. Tadi diketahui harga belinya berapa? 10.000. Harga jualnya 7.500. Dari harga beli dan harga jual yang diketahui yang lebih besar yang mana? Harga beli. Kalau yang lebih besar harga beli berarti dikatakan untung atau rugi? Rugi. Rugi, pinter. Sekarang ruginya berapa? 2.500. 2.500. 2.500 diperoleh dari mana? Rugi. Harga beli dikurangi harga beli dikurangi harga jual. Tadi harga belinya adalah harga beli 10.000, harga jualnya adalah 7.500. Sehingga 10.000 dikurangi 7.500 adalah 2.500. Paham ya? Sudah jelas? Paham. Jelas semua ya? Contoh Ya, yang ketiga. Dengarkan. Seorang pedagang membeli 1 kuintal beras. 1 kuintal beras dengan harga Rp850.000. 1 kuintal beras dengan harga Rp850.000. Berapa harga jual beras per kilogram? Kalau pedagang ingin menerima laba Rp1.000 per kilo. Ya, soal yang berbeda variasinya. 1 kuintal beras harganya Rp850.000. Sekarang 1 kuintal itu ada berapa kilogram? Ya, 1 kuintal ada berapa kilogram? Berapa? Berapa? Ya, 1 kuintal. Materi di SD 1 kuintal ada berapa kilogram? 100 kilogram. 100 kilogram ya. Ingat, 1 kuintal itu ada 100 kilogram. Ya, berarti kalau 1 kuintal harganya Rp850.000, berarti harga per kilonya berapa? Ya. Kalau 100 kilonya atau 1 kuintalnya harganya Rp850.000, sehingga harga per kilonya di sini berapa? 8.500. 8.500 per kilogram. 8.500 diperoleh dari mana? Nah, kok bisa memperoleh 8.500? 850 Ya. dibagi 100.
Ya, 850.000 dibagi 100 sehingga 100. diperoleh 8.500 per kilogram. Itu Kilogram. harga per kilonya. Kemudian yang ditanyakan adalah harga jualnya. Tadi kalau yang ditanyakan untung di sini karena ingin memperoleh untung atau laba Rp1.000 per kilo. Harga jual berarti rumusnya apa di sini? Harga beli ditambah untung. Ya, harga jual rumusnya tadi adalah harga beli ditambah untung. Harga beli per kilonya berapa tadi? 8.500. 8.500. Kemudian pedagang itu ingin memperoleh laba berapa tadi? 1.000. 1.000. Sehingga harga jualnya adalah 8.500 ditambah 1.000. 1.000. Itu 9.500 rupiah. Rupiah. Ada yang masih bingung? Ada yang belum jelas? Jadi kita harus mencari harga per kilonya dulu anak-anak. Ya, karena tadi 100 kilogram harganya 850.000, kemudian kita akan mencari harga per kilonya yaitu berarti di sini cara mencarinya adalah 850.000 dibagi 100 karena 100 kilo. Sehingga diketahui harga per kilonya adalah 8.500. Ya, paham dulu sampai sini? Paham? Ya, paham. Berikutnya, karena pedagang tersebut ingin memperoleh laba per kilonya Rp1.000, yang ditanyakan adalah harga jualnya. Kalau di awal kalian mencatatnya, untung adalah harga jual dikurangi harga beli. Dari rumus itu bisa dibolak-balik atau bisa divariasi rumusnya lagi, diperoleh harga jual adalah harga beli ditambah untung. Ya, harga beli tadi sudah kalian cari, yaitu diperoleh 8.500. Sedangkan untungnya adalah 1.000. Ya, jadi harga jualnya di sini adalah harga beli ditambah untung, yaitu 8.500 ditambah 1.000. Ya, paham ya? Jelas? Ya. Ya. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa mempelajari di buku paket mulai dari halaman 67 sampai halaman 74. Di situ nanti kita ada materi mengenai keuntungan dan kerugian yang lebih jelas lagi. Ya. Sementara hari ini kita belajar mengenai keuntungan dan kerugian dulu. Dan terima kasih sudah kalian yang sudah bergabung dengan Bu Evi. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Ya. Nanti untuk materi dan penugasan akan Bu Evi share di grup. Ya. Bentar. Ya, jadi terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu untung, rugi, dan IPAS. Masih ingat? Apa itu untung tadi? Untung harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Pintar. Kemudian rugi? Harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Iya. Kemudian kalau impas? Harga penjualan sama dengan harga pembelian. Iya, pintar. Jadi pertemuan kita kali ini cukup membahas itu dulu, untung, rugi, dan impas. Nanti pertemuan berikutnya Bu Evi akan menjelaskan materi berikutnya mengenai persentase keuntungan dan kerugian.
Sementara sampai ini dulu, nanti kalian pelajari materi-materi berikutnya di buku paket. Jangan malas belajar, jangan malas membaca, jangan malas berlatih. Ya, terima kasih yang sudah gabung. Sahiria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.